welcome back to our safe space, di mana di sini kita akan ngobrolin soal masalah-masalah kehidupan, tentang mental health dan segala macamnya di sini. Kita akan ngebahas semuanya di sini secara lengkap bareng gue Yas dan gue Mei Tanjung. Oke. Hari ini kita akan ngebahas soal toxic relationship. Kira-kira lo, bro, punya pengalaman kah dengan toxic relationship? Nanti gue juga akan share di sini. Oke. Oh ya, tapi sebelum kita cerita soal pengalaman kita pribadi soal toxic relationship yang kita alamin, mungkin banyak yang belum tahu apa sih toxic relationship. Nanti kita akan jelasin, dan nanti di sini gue juga akan ngejelasin ciri-ciri orang toxic itu seperti apa, terus gimana cara kita handle orang-orang yang toxic kalau ada di sekeliling kita, terus ciri-cirinya juga kalau kita menjadi becoming toxic itu kayak apa. Jadi supaya kita tuh bisa berhati-hati dan kita juga bisa aware sama diri kita, jangan sampai kita becoming toxic. So stay tune terus di sini sampai akhir video ini, oke? So mungkin yang di rumah, workaholic di rumah tuh masih ada yang bertanya-tanya nih mas, kalau toxic relationship itu apa sih? Kenapa sih kok dibilangnya toxic relationship? Nah, di sini gue jelasin ya. Toxic relationship itu adalah suatu situasi di mana suatu hubungan, apapun hubungan itu nanti dia sudah menjadi tidak sehat. Misalkan kayak hubungan percintaan tiba-tiba jadi nggak sehat. Nah, itu namanya hubungannya udah jadi toxic. Dan sebenarnya toxic relationship itu bukan berpacu cuma sama relationship doang loh, Mas. Toxic relationship sama percintaan doang gitu, bukan terpaku sama percintaan doang, tapi toxic relationship juga relationship butuh segala pihak ya, segala sisi gitu. Bisa di pekerjaan, bisa di pertemanan, itu paling sering gitu. Nah, sebenarnya ada juga satu lagi di sisi keluarga ya, maksudnya di orang tua segala macam. Cuma itu kayaknya kalau kita bahas akan lebih dalam lagi ya. Jadi kita nggak bahas itu dulu untuk saat ini. Jadi kita kebahas cuma yang dari segi percintaan, pekerjaan, dan pertemanan aja paling ya mas ya. Okay. Nah, kalau dari segi pekerjaan nih mas, kalau dari segi pekerjaan menurut gue sisi pekerjaan itu akan menjadi toksik kalau udah saling menjatuhkan, saling memanfaatkan. Ibaratnya kayak mungkin bos lo nih, ini contoh aja ya, bos lo kayak memperalat lo untuk kayak ngerjain semua tugasnya dia. Emang itu. Kayak gitu. Itu udah toksik banget sih menurut gue, Mas. Gitu. Tapi kalau dari segi percintaan, kira-kira apa nih, Mas? Kalau dari segi menurut lo, dari segi percintaan, hubungan percintaan itu udah bisa disebut toksik ketika gimana? Kayak apa gitu ya? Pertama tuh mungkin mulainya silent treatment ya. Iya tuh mas ya. Iya benar. Mau ngomong ya, ini saya mau curhat dulu nih mas sedikit. Ngomong-ngomong soal treatment, iya bener banget tuh mas. Saya soalnya pernah saya pacaran gitu ya. Terus tuh dia kayak ngediamin saya gitu mas. Kayak ngediamin gue. Udah gitu nggak ada kabar. Tiba-tiba 2 hari kemudian kayak muncul tiba-tiba dengan bikin gue jadi kayak ngerasa bersalah kayak gitu. Iya ya, karena silent treatment itu kan kita jadi mainin psikologi orang ya. Iya, makanya tuh. Apalagi mas kira-kira itu juga nggak sehat gitu. Terus yang kedua perilaku abusif ya. Itu antara mungkin dari salah satu pihak atau keduanya gitu. Iya sih, itu parah banget. Juga nih saling manipulatif gitu. Udah mulai saling bohong, nggak jujur satu sama lain. Itu common ya, itu common ciri-ciri yang common. Tapi ya mas ya, gue tuh agak kurang setuju dan kurang nggak tahu ya. Mungkin orang-orang bilang ini orangnya toksik nih, dia orangnya toksik gitu. Tapi kalau buat gue itu kayaknya sentence itu tuh kurang pas gitu, kurang tepat. Karena sebenarnya yang toksik itu bukan orangnya, tapi yang toksik itu adalah behaviornya gitu. Jadi bukan orangnya. Kalau orangnya itu kan berarti ya memang nggak bisa dirubah gitu. Tapi ternyata toxicity ini itu bisa dihilangin kok, bisa dirubah gitu. Makanya saya lebih setuju sama toxic behavior, bukan toxic people gitu. Karena kenapa kita bisa bilang behavior? Karena orang menjadi toxic itu
penyebabnya tuh banyak, kayak bisa dari mungkin masa kecilnya dia dikelilingi sama parents, sama orang tua yang ibaratnya punya toxic behavior juga, terus juga punya trauma masa lalu, dan pasti banyak lagi sih mas ciri-cirinya. Jadi mungkin terms yang lebih tepat adalah toxic behavior kali ya, bukan toxic people gitu. Karena kita tidak melabeli orangnya, tapi kita melabeli atau call the sifatnya, bukan orangnya gitu. Nah, buat gue orang-orang yang punya toxic behavior nih, ciri-cirinya bisa dikenalin loh mas. Salah satunya nih ya, ciri-ciri orang toxic behavior tuh ya itu tadi yang kayak lo bilang, dia udah manipulatif. Pertama, kedua dia judgmental banget. Ketiga, dia itu egois. Keempat itu dia ini paling sering banget dan paling common gue temuin adalah dia playing victim. Playing victim di sini maksudnya kayak ngerasa paling menjadi korban gitu, kayak ketika dia berada dalam satu argumen, dia ngerasa dia kayak gue korbannya nih, gue disakitin kayak gitu. Itu benar-benar common banget dan bahaya banget sih. Gitu. Nah, kita pun juga harus hati-hati. Kalau jangan-jangan kalau misalkan sebenarnya kita mulai atau akan becoming jadi toxic lah gitu. Iya ya, jangan kayak kita ngejudge orang tapi ternyata kita sendiri nggak sadar ya kalau kita toxic. Benar. Oke. Itu ada ciri-cirinya mas emangnya? Salah satu, mungkin bukan salah satu ya, tapi ada salah banyak. Ada beberapa ciri-ciri orang becoming toxic gitu. Oke. Yang pertama, kita tuh merasa segala hal itu menjadi kompetitif untuk diri kita sendiri. Banyak kan mas orang-orang kayak gitu ya? Iya benar-benar. Dan ini salah satu ciri-ciri yang cukup jelas gitu ya. Kalau orang mulai menjadi toxic, ngelihat segala sesuatunya, kayaknya gue nggak mau kalah gitu. Untuk yang kedua, orang jarang kalau dia melakukan salah itu jarang sekali buat minta maaf. Nah, itu juga padahal minta maaf itu basic manner menurut gue sih gitu ya. Iya sih, buat gue juga sih itu fundamental banget sih kalau menurut gue juga. Terus juga sering ingkar janji, itu juga menurut gue orang mulai menjadi toxic tuh. Karena ingkar janji tuh sama aja kayak kita bohong sih. Iya benar, kayak misalkan lo ingkar janji terus, lo bikin janji tapi lo ingkar, jadi kayak orang-orang juga jadi kayak males ya deketin gitu. Orang-orang kayak gitu, jadi kayak lo toxic lo kayak ingkar janji gitu kan. Tapi nih mas ya, gue juga pernah baca-baca nih mas, ada tipe-tipe orang yang sebenarnya dia nggak toxic, sebenarnya dia kayak ya biasa aja gitu, nggak terlalu yang toxic parah gitu ya. Behaviornya dia nggak punya yang toxic behavior apa gimana, dia nggak ada, tapi secara nggak sengaja dia melakukan ciri-ciri atau sifat-sifat dari orang yang memiliki toxic behavior ini. Ciri-cirinya salah satunya kalau dia misalkan pesimis. Saya juga kadang agak pesimis gitu ya, tapi bukan berarti saya toxic ya gitu. Dan yang lainnya kayak misalkan dia overly sensitive, karena saya juga dulu ada punya kenal orang gitu ya, ketika dia disuruh maju ke depan gitu ya untuk presentasi atau untuk ngomong di depan gitu ya, dia nggak tahu kenapa pas di depan gitu mau ngomong atau presentasi tiba-tiba dia nangis. Dia kayak nangis gitu, nggak tahu kenapa, mungkin karena grogi kali ya atau apa itu, ya mungkin karena juga dia highly sensitive person, jadi nggak bisa kayak menghandle emosinya ketika orang-orang tuh matanya pada ke dia semua. Jadi kayak ngerasa kayak tekanan gitu. Betul. Dan itu ada loh mas kejadian gitu, kenyataan. Saya pernah ketemu sama orang seperti itu gitu. Dan itu tuh bukan berarti dia toxic, cuma memang ada lagi namanya highly sensitive person gitu. Maksudnya itu sifat seseorang highly sensitive person namanya. Itu kalau kita bahas kita panjang lagi mas. Jadi mungkin nanti next. Iya mungkin nanti nextnya kali ya gitu. Jadi kayak itu aja supaya kalian tuh tahu kalau ternyata orang yang sensitif itu belum tentu dia itu toxic. Iya benar gitu mas. Dan buat para workaholic di rumah nih, kalau misalkan kalian
tapi kayaknya gue udah dealing deh sama orang-orang yang punya toxic behavior. Terus gimana caranya gue bisa keluar dari orang-orang ini, kayak gue bisa menghindar atau gue bisa pergi dari orang-orang yang punya toxic behavior ini. Betul. Gue punya tips-tipsnya gitu kan. Mungkin yang paling common yang bisa kalian lakukan, kalian praktekkan secara langsung adalah coba pasang boundaries buat diri kalian sendiri. Itu paling penting sih, Mas. Kalau kita punya boundaries, maksudnya kita tahu nih limitnya sampai mana nih kita, gitu kan. Ketika kita tahu limit kita sampai mana, ketika ada orang lain, misalkan kayak teman kita atau siapapun gitu, orang yang kita nggak kenal, itu dia kayak overly passing our limit gitu ya, itu kita akan dengan sendirinya kayak akan menjauh atau walk away gitu biasanya. Dan yang paling gampang sih sebenarnya cuekin aja sih, Mas. Iya benar. Kayak gitu. Dengan jadi sikap kayak kita nggak peduli justru membuat kita jadi terlindung juga dari orang-orang yang toksik ini. Benar. Benar banget. Tapi buat kalian yang ternyata mungkin pas udah disebutin tadi ya ciri-cirinya gitu ya, terus ada yang ngerasa gitu, ternyata gue toksik loh. Ternyata gue gimana nih, gue mau berubah deh, gue nggak mau toksik kayak gini. Jangan berkecil hati dulu, karena emang buat gue pribadi toxic behavior itu bisa hilang kok gitu. Yang kuncinya adalah lo being kind aja sama semua orang gitu. Maksudnya balik lagi kita di sini semuanya makhluk sosial, jadi kita harus being kind aja nggak sih, Mas, sama semua orang. Ketika lo being kind, paling nggak meminimalisir orang-orang bakal ngejudge lo tuh toxic people gitu. Sama ini sih, menurut gue ini juga ada efeknya gitu. Ketika lo berbuat baik sama orang, menjadi baik sama orang, efeknya adalah orang itu pun akan bersikap yang sama lu juga gitu. Iya sih, iya banget sih. Itu impact-nya kayak what you reap, what you sow gitu ya, kayak ya udah gitu. Emang sesimpel itu sih, Mas, kayak gitu. So, kalau conclusion dari gue sih ya, Mas ya, itu important banget punya boundaries dan put yourself first itu penting banget kalau menurut gue, karena nggak apa-apa loh kalau lo mau filter your friends, misalkan lo punya banyak temen nih, tapi ternyata most of them itu kayak punya tendencies atau punya emang punya sifat toxic behavior, itu nggak apa-apa banget loh kalau kita bisa mau filter gitu atau keep distance dari mereka, tuh nggak apa-apa banget. Jadi jangan merasa bersalah, jangan ngerasa kayak paling jahat atau gimana dengan lo ibaratnya kayak menjauh dari orang-orang toksik ini. Dan juga jangan takut dibilang sombong. Iya, benar banget. Karena your mental health is the most important thing of all gitu. Betul. So this has been a great session. Buat kalian yang ngerasa terbantu atau ngerasa terinspirasi dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita masih punya satu sesi lagi seperti biasa, yaitu sesi heartstring. Dan buat kalian yang punya cerita tentang mungkin pernah mengalami toxic relationship atau lagi berada di dalam toxic relationship, kalian bisa cerita di sini di komen, biar kita tahu dan kita bisa saling sharing sama-sama ya. Oke. Gue rasa itu aja dari gue, Yas, dan gue Tanjung. Okay, that's it for today. Thank you for watching, and till next time. Bye. Bye. Entahkah prasangka atau memang benar firasa ku bahwa dirimu telah berubah, senyummu berbeda, dan benar saja ada hati lainnya kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Laku
milikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Gitu Mas, makanya dah cut dulu. Kayak gitu aja kali ya, tak 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 gitu. Jadi lo nyantai aja, jadi kan langsung.